supaya Bapak Ibu sekalian legalitasnya terjamin, ya. Jadi yang Bapak Ibu harus punya di rumah adalah satu Undang-Undang Keperawatan 38 tahun 2014. Nanti di-download, ya. Kemudian yang kedua, Permenkes ini, Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang pelaksana Undang-Undang 38. Ini wajib punya Bapak Ibu sekalian. Saya punya ini di rumah. Jadi kalau ada dokter yang ke tempat saya, ini senjata saya, ya. Di sini komplit, ya. Nanti di situ ada standarisasinya dan sebagainya, di situ dibaca semua ada. Kemudian yang terakhir, yang wajib dipunya itu keputusan Menteri Kesehatan ini yang terbaru tahun 2020, ya. Ini kemarin sama Bu Iko juga suruh bahasa ini, karena di sini ada standar profesi perawat. Bagaimana perawat vokasi, perawat profesi, perawat spesialis di sini acuannya nanti, ya. Jadi tidak ada tumpang tindih antara perawat vokasi, profesi maupun spesialis, ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ketentuan praktek perawatan mandiri, ya. Ini pengertian perawat, ya berarti lulus dari pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh undang-undang. Kemudian keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan individu, keluarga atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Sekali lagi digarisbawahi, asuhan keperawatan, bukan asuhan medis, bukan asuhan kebidanan atau asuhan kesehatan yang lain, ya. Selanjutnya, ketentuan praktek perawatan mandiri, asuhan keperawatan, rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Kemudian isi praktek keperawatan ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada perawat yang berwenang dalam bentuk SIPP atau surat izin praktek perawat mandiri. Karena yang kita bahas adalah mandiri, ya. Jadi yang mengeluarkan adalah kabupaten kota. Kalau sekarang sudah satu pintu, ya, di dinas permodalan, ya, satu pintu. Jadi sudah lewat situ semua. Kemudian penyelenggaraan praktek perawatan mandiri, ya Bapak Ibu sekalian, praktek perawatan mandiri ini bisa berbentuk perorangan, berkelompok di tempat praktek mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Saya sudah melaksanakan dan diizinkan oleh dinas kesehatan. Saya dengan Bu Iko, salah satu adalah praktek berkelompok. Nanti saya akan bongkar habis-habisan di sini, kan. Kemudian praktek keperawatan diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan, ya. Ingat, asuhan keperawatan, tidak boleh asuhan-asuhan yang lainnya, harus asuhan keperawatan. Bertujuan memandirikan klien yang menjadi tanggung jawab perawat itu sendiri, bertindak atas inisiatif sendiri. Kenapa? Karena kita mandiri, berarti apapun yang kita lakukan tanggung jawabnya oleh kita, ya. Dan berdasarkan ilmu keperawatan, tidak boleh berdasarkan ilmu-ilmu yang lain atau ilmu goib, ya. Jadi harus berdasarkan ilmu keperawatan, ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut, next, ini tidak jadi dulu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya ini asas praktek keperawatan. Yang pertama, perikemanusiaan. Kita perawat yang paling dekat dengan masyarakat, kita yang paling dekat dengan pasien. 1x24 jam kita selalu berada di dekat pasien. Jadi perikemanusiaan atau sifat caringnya kita harus ada di sini. Kemudian nilai ilmiah, kita tidak boleh praktek hanya asal-asalan praktek. Ditanya alasannya apa, evidence-nya apa, kita harus bisa jawab. Kemudian etika dan profesionalitas, ya, kita juga harus tahu etikanya bagaimana, ya, nanti saya akan gambarkan juga. Kemudian manfaat, prakteknya manfaat, ya. Orang yang paling baik di dunia itu orang yang paling banyak bermanfaat, ya. Keadilan, perlindungan kesehatan, keselamatan bagi klien. Kemudian yang selanjutnya, izin praktek keperawatan mandiri. Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Dalam hal ini adalah PMI,
Yang kedua, surat izin praktek perawat atau SIPP. Selanjutnya, persyaratan rekomendasi dari organisasi profesi. Yang pertama, telah menjadi anggota PPI wajib. Kalau belum menjadi anggota PPI berarti tidak bisa. Tadi sudah dijelaskan cara untuk pendaftaran secara online dan sebagainya. Kemudian telah melunasi iuran anggota, tidak mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik berat, ya. Yang keempat, mempunyai sertifikat kegawat darurat, basic trauma management support, ya. Kemudian telah mempunyai fasilitas praktek mandiri sesuai dengan pedoman standar yang berlaku. Ya, jadi 5 ini harus Bapak Ibu sekalian siapkan. Nah, mekanisme rekomendasi dari organisasi profesi yang pertama, mengisi formulir nanti minta di PPNI Kabupaten, ya. Kemudian permohonan dan dokumentasi disampaikan ke DPD PPNI Kabupaten. Kemudian diverifikasi. Setelah itu nanti DPD PPNI akan melakukan visitasi kesesuaian fasilitas praktek mandiri di tempat praktek mandirinya perawat. Yang kelima, DPD PPNI akan mengeluarkan rekomendasi penerbitan SIPP jika sudah sesuai dengan persyaratan. Nomor 6, surat rekomendasi ditembuskan ke DPD PPNI dan DPP PPNI. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah mekanismenya seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, persyaratan izin praktek perawat kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Keperawatan sama Permenkes 26, memiliki ijazah pendidikan keperawatan minimal NES, ya. Terus yang belum NES bisa atau tidak? Di Permenkes itu diberikan kompensasi sampai dengan 2026. Jadi dalam keterangannya, ketika perawat vokasi atau D3 yang sudah praktek mandiri, dia masih boleh praktek sampai dengan 2026, tepatnya 8 Agustus 2026. Karena di ketentuannya itu 7 tahun setelah Permenkes itu diterbitkan, ya. Jadi sampai 2026. Kemudian salinan SR yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi tadi, surat keterangan saya dari dokter yang memiliki surat izin praktek, surat pernyataan memiliki tempat praktek, pas foto, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten kota, ya. Nah, ini rekomendasi dari dinas kesehatan, ya. Selanjutnya ini yang perlu digarisbawahi, wewenang praktek keperawatan mandiri. Karena kita perawat, berarti kita melakukan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu ada proses keperawatan. Yang pertama apa? Pengkajian. Jadi ingat, perawat itu harus melakukan pengkajian. Tidak mungkin pasien datang langsung dikasih obat. Kita kaji dulu, ya, secara holistik, ya. Kemudian menetapkan diagnosa keperawatan sesuai dengan SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Teman-teman pasti tahu, ya, bahwa PPNI sudah menentukan standar asuhan keperawatan melalui SDKI, SLKI, dan SIKI, ya. Nah, ini jadi sesuai dengan ini, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan, melakukan rujukan, dan memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat. Memberikan tindakan pada kegawatan darurat ini, ya. Nah, perawat boleh melakukan tindakan medis ketika dalam kondisi gawat darurat. Dan di Permenkes kita diberikan kewenangan untuk menilai kegawatan pasien. Misalkan ada pasien datang dengan kecelakaan perdarahan hebat, ada muncul tanda-tanda shock hipovolemik. Apa yang kita lakukan? Bolehkah kita pasang infus? Boleh. Kenapa? Karena itu tindakan gawat darurat. Tetapi permasalahannya setelah dipasang infus, di Permenkes itu harusnya setelah stabil dirujuk ke Fasiankes. Cuma permasalahan kita setelah stabil diinfus sampai berapa hari? Memang diakeh, gitu kan? Nah, itu yang sebenarnya melanggar aturan, ya. Seharusnya kita hanya menangani
gawat daruratnya. Setelah itu kita rujuk ke Fasiankes. Ya, melakukan rujukan juga ini nanti saya jelaskan rujukannya seperti apa. Lanjutnya, wewenang praktek perawatan mandiri melakukan penatasan keperawatan komplementer dan alternatif. Apa ini komplementer alternatif? Kita sudah diberikan kewenangan, kita optimalkan. Saya sudah mengaplikasikan dengan Bu Ike, ya, seperti terapi-terapi komplementer, misalkan relaksasi, hipnoterapi dan sebagainya. Itu ketika kita kombinasikan dengan terapi-terapi farmakologi, hasilnya luar biasa. Dan pasien akan merasa berbeda pelayanan dengan yang lainnya. Pasti akan datang lagi, ya. Kemudian melakukan penalaksaan pemberian obat sesuai dengan resep tenaga medis atau obat-obatan bebas terbatas. Jadi kita itu sebenarnya hanya boleh memberikan obat bebas terbatas atau yang berlogo biru, ya. Kemudian kalau ada resep dari tenaga medis boleh, ya. Pelaksanaan tindakan medis atas pelimpahan wewenang secara tertulis. Nah, ini nanti kuncinya yang akan saya jelaskan kepada Ibu sekalian. Supaya apa? Kita praktek seperti yang dijelaskan Pak Eko. Saya itu tidak munafik Bapak Ibu sekalian. Saya pertama terinspirasi dari beliau Pak Eko. Saya ceritakan sedikit. Saya bersama Pak Eko pertama saya masuk karir di PPNI, beliau bilang kepada saya, Mas Yazid, nenek jenengan adalah kerja dengan rumah sakit swasta, orang mungkin bisa tuh expander. Itu saya mengenal banget pada saat itu. Setelah itu saya terinspirasi, saya cari peluang apa perawat yang bisa dilaksanakan, ya. Akhirnya saya mulai praktik, ya. Pada saat itu pun saya dari apa? Tempat praktek saya itu dulu di gudang, karena saya nggak punya tempat, ya. Di belakang saya berkunjung ke rumah-rumah, alias maling, mantri keliling, ya, pada saat itu. Setelah berjalannya waktu, ternyata, wah, ini ternyata bagus ya ikannya, ya. Dan sekarang saya kelola, alhamdulillah, saya bisa apa yang saya inginkan sudah mulai terwujud pelan-pelan. Dan Pak Eko benar apa yang Pak Eko sampaikan. Kalau saya hanya mengandalkan di swasta, mohon maaf, teman-teman tahu lah. Kalau kita kerja di swasta, gajinya seberapa lah, ya, umumnya. Kalau yang PNS ya udah beda cerita, ya. Tapi kalau swasta seperti itu. Jadi kenapa ini kita galakkan? Karena ini untuk kesejahteraan kita bersama, seperti itu, ya. Jadi nanti ada tindakan pelimpahan wewenang, ada tindakan delegasi maupun mandat, ya. Kemudian melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Nah, selanjutnya melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan advokasi dan perawatan kesehatan, menjalin kemitraan dan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan dan konseling, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelayanan keperawatan dan mengelola kasus, melakukan penelitian sesuai dengan standar etika. Lanjutnya, ini hak keperawatan, praktek keperawatan mandiri. Satu, memperoleh perlindungan. Tapi ingat, kalau kita pengen dilindungi, maka kita harus satu, sesuai dengan standar. Ya, kalau kita prakteknya nggak sesuai standar, ya kita nggak akan dilindungi. Tapi kalau kita sesuai dengan standar profesi, di apa tadi, di regulasi yang di 2020, yang dari SK Menkesnya, kemudian SOP-nya ini saya ambil dari mana? SDKI dan SLKI SIKI. Kemudian ketentuan undang-undang. Kalau kita sesuai dengan regulasi, kita akan dilindungi. Sudah secara otomatis. Memperoleh informasi yang jelas dan benar, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, menerima imbalan jasa. Ya, kita berhak untuk mendapatkan imbalan jasa. Ya, kalau dulu banyak yang saya ikhlas, itu tidak profesional. Harus kita tentukan, ya. Kemudian menolak keinginan klien atau pasien yang tidak sesuai dengan kode etik, standar profesi, SPO atau SOP atau ketentuan undang-undang. Kalau itu bukan kompetensinya kita tolak, kita berhak, ya, karena itu bukan ranahnya kita, ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh dari bidang hukum, ada benjolan di insisi, apakah itu ranahnya kita? Bukan. Kemudian dilakukan, maka ini yang terjadi. Kita harusnya mempunyai hak untuk menolak pasien tersebut. Memperoleh perlindungan dan keselamatan
dan kesehatan kerja, ya, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban perawat yang pertama menjaga kerahasiaan klien, memperoleh persetujuan tindakan. Ingat, semua tindakan yang akan kita lakukan baik itu home care, di rumah ataupun di tempat praktik kita harus ada persetujuan, ya, harus ada persetujuan. Itu jadi kunci kita. Jangan sampai kita hanya omong-omongan saja, tapi kalau ada hitam di atas putih, itu akan membantu kita ketika ada sesuatu, ya. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan, ini kita sesuaikan dengan Permenkes 26. Nanti dibaca di situ sudah ada checklistnya, tinggal Anda sesuaikan. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar profesi, ya. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani oleh perawat. Jadi kalau tidak bisa kita tangani, jangan kita garap, kita rujuk, ya. PP ini sudah membuat format surat rujukan, jadi keren. Kalau saya merujuk ke PKU, saya merujuk ke lainnya, para rujukan atas sama saya. Jadi dokter spesialis itu tahu dengan saya, terutama dokter bedah itu sudah akrab dengan saya. Oh, ini mesti pasiennya masih sedih, ya. Jadi itu akan secara tidak langsung membangun trust dan akan perawat ternyata hebat gitu loh, ya. Jadi kita jangan malu, ya. Mohon maaf Pak Yasin, berkaitan dengan keterbatasan waktu, Ya. mungkin langsung ke materi poin ini ke belakang. Ya, oke. Selanjutnya, ya, terima kasih. Ini memiliki surat izin untuk praktik mandirinya, memiliki kompetensi, melaksanakan kode etik, melakukan evaluasi, kemudian tingkat praktik perawatan mandiri, ya. Jenisnya, ya, oke. Nah, ini jadi teman-teman praktik mandiri perawatan wajib untuk membuat papan nama, ya. Ukurannya 60 cm x 90 cm, ya. Boleh nembok, boleh papan. Formatnya seperti ini, ya. Nanti ada perawat general maupun perawat spesialis, ya. Ada logonya dan nanti tidak boleh menggunakan gelar non akademik, ya. Itu sudah ada di dalam peraturannya. Jadi yang CTCS, CWWA atau CHT dan sebagainya itu tidak boleh digunakan dalam papan nama, ya. Nah, ini sedikit, ya. Ini praktek saya dengan begitu. Kalau jalan pertanahan, ya, nanti lihat ini papan namanya ada 2, ya. Ini namanya praktek mandiri perawatan bersama, ya. Ini adalah SIP kami berdua. Kemudian staf kami staf administrasi, 2 perawat SIP dan ada 3 perawat vokasional, ya. Ini ada prosedur tindakan, ya, seperti ini contohnya. Jadi kita punya RM juga, ya. Kemudian ini adalah askepnya. Nah, ini adalah SDKI dan SLKI kita. Jadi kita enak, tinggal kita masukkan apa masalah perawatan yang muncul, misalkan resiko infeksi, tinggal kita masukkan saja. Ini delegasi, teman-teman, ya. Kenapa kita butuh delegasi? Karena kita butuh tindakan kolaborasi. Misalnya dengan dokter, ya. Kalau dokter mau ngasih delegasi seperti ini, kita boleh melakukan tindakan medis. Karena di dalam Permenkes, tindakan delegasi atau mandat itu pemasangan infus, injeksi, hekti, itu adalah delegasi atau mandat. Ini adalah CPPT kami, ya. Jadi kalau kita ada pasien-pasien tahap terminal minta diinfus, kita layani, tapi ada satu dengan dokter, ya. Ini kemudian ini surat rujukan kami, ya. Jadi kalau ke rumah sakit ke rujukan horizontal vertikal itu seperti itu. Ini MOU kami dengan dokter umum. Nah, ini disinilah teman-teman kenapa saya jadi bos dokter, saya dapat banyak, dokter dapat sedikit. Tetapi kalau saya pakai SIP-nya dokter, saya harus bayar uang hidup 1 bulan 5 juta atau 4 juta, saya susah. Dengan teknik ini dan ini legal, saya hanya bayar jasa dokter per visit ataupun per delegasi. Ini daftar tarif tindakan praktek mandiri saya, ya. Di sini sudah komplit. Ada di sini medikasi, perawatan luka, kemudian tindakan delegasi apapun, di sini sudah komplit, tinggal kita jumlahkan. Nah, ini kalau ada pasien-pasien tidak mampu, saya juga berkolaborasi kerjasama dengan Lasismu. Kita bagian proposal, donatur dan sebagainya, ya. Ini adalah salah satu gambar. Ini ketika pasien-pasien jiwa berkunjung ke tempat praktek saya dengan begitu, ya. Ini pelayanan jiwa kami. Kita ada screening pemeriksaan kesehatan mental anak, pelayanan psikoterapi,
hipnosis, psikoedukasi, layanan psikoterapi untuk masalah psikologis dan layanan kegawalan pediatriknya. Nah, ini adalah salah satu gambarnya, dan ini saat saya mendapatkan penghargaan dari PPNI dan Bupati sebagai praktek mandiri keperawatan di Kebumen. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi momentumnya memang waktunya tidak ada ya. Terima kasih dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti silakan dipertanyakan. Ya, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Yasin. Ya, luar biasa, ini salah satu contoh inspiratif ya. Pak Yasin ini bos saya gitu ya. Kalau dulu mahasiswa saya, sekarang saya jadi anak buahnya Pak Yasin gitu. Jadi saya kalau manggil bos gitu ya, karena praktek saya ada sama Pak Yasin, SIPP saya di Pak Yasin, kemudian tarif saya juga dari Pak Yasin gitu ya. Ini bos saya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, rekan sejawat sekalian, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan praktek mandiri keperawatan, karena kami berharap betul nanti setelah acara hari ini ada teman sejawat yang lain yang coba ikut meniru jejak langkahnya Pak Yasin ini, mendirikan praktek mandiri perawat, bangga bahwa dia sebagai perawat, bukan dipanggil sebagai dokter di masyarakat. Oke, monggo, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh angkat tangan. Ini, oh ya, baik, Pak Sigit ya, mohon dibantu panitia mikrofonnya. Oh ya, sudah. Baik, monggo Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua DWD dan pengurus yang lain. Sebelumnya kami terutama terima kasih tadi atas paparan dari Pak atau Mas Yasin itu Mas Yasin untuk memacu kita mungkin teman-teman yang lain untuk membuka praktek mandiri. Tapi Bang secara ini kita selama ini memang kita tahu yang kita praktek kita di situ tadi kan harus ada untuk tempat nih, harus ada tempat. Tapi selama ini kita kalau keliling dan sebagainya itu kan kita belum, kita tempat kita hanya rumah dan sebagainya. Belum punya untuk nantinya apakah akan ada standarisasi, kemudian juga ada dari pihak ataupun misalkan di praktek yang lain itu ada supervisi atau sebagainya untuk yang apakah dari Pak Yasin sudah pernah di supervisi ataupun dari perizinan ataupun dari dinas yang lain itu nanti akan seperti apa. Kemudian untuk yang SIP mandiri yang teman-teman yang mungkin freelance ataupun freelance itu nanti kalau kami lihat di situ kan rekomendasinya hanya dari dia sendiri. Itu seperti itu atau tidak nih? Karena kemarin yang sudah membuat SIP mandiri dengan rekom sendiri itu jadi nih di tempat perizinan untuk yang satu pintu itu seperti itu mungkin nih. Kemudian terkait dengan tadi ada standar harga yang Pak Yasin ya, itu menentukan sendiri atau memang nantinya ada kita ada standar harga biar sama mungkin nih, biar sama biar tidak ada persaingan di antara kita nih. Kemudian juga untuk yang plang ataupun papan nama yang praktek mandiri dulu kan pernah dari kepengurusan yang dulu itu nanti yang mengurus adalah dari kita ke Pol PP kalau tidak salah dulu gitu. Tapi selama ini kan tidak berjalan, apakah masih seperti itu atau kita hanya bisa nanti membuat sendiri ya, asal kita sudah punya SIPP mandiri terus kita buat seperti itu gitu. Itu mungkin seperti itu nih yang pertanyaan kami. Terima kasih Pak Sigit. Beberapa poin pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa saya rangkumkan bahwa tentu apakah praktek mandiri itu kedepannya akan disupervisi, kalau memang disupervisi bentuknya bagaimana, atau yang sudah saat ini apakah butuh supervisi atau tidak, gitu ya. Kemudian terkait dengan teman-teman freelance yang akan mengurus SIP mandiri, ini bagaimana proses kepengurusannya, khususnya rekomendasi untuk ke satu pintu, gitu ya. Kemudian standar harga, tadi Pak Yasin itu standarnya dari mana, mungkin bisa disampaikan.
disepakati untuk standar harga di Kabupaten Kebumen khususnya untuk praktek mandiri. Yang terakhir, papan nama siapa yang membuat sendiri dengan ketentuan yang berlaku atau ke Satpol PP itu saya agak bingung juga tuh. Peraturannya harus ke Satpol PP Pak ya. Nanti kalau saya buka perang itu Satpol PP bisa mampir kali ya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti perlu kita bahas saja. Ya, monggo Pak Yasin dijawab satu persatu. Ya, terima kasih Pak Sigi, pertanyaannya bagus sekali ya. Supervisi ya. Nah, ini saya cerita sedikit. Kalau di kabupaten lain nggak seperti di Kebumen. Di kabupaten lain itu sudah divisitasi. Di Kebumen kita punya orang-orang hebat yang bisa menjembatani antara PPNI dengan pemangku kebijakan pemerintah, seperti beliau Pak Eko dan sebagainya. Itulah yang membuat kita seharusnya di Kebumen lebih bisa eksis daripada yang lain. Kalau di tempat lain, kemarin saya ketemu dengan yang DPD dari Cilacap, Banyumas dan sebagainya, se-Jawa Tengah itu mereka ada visitasi. Visitasi itu dengan apa? Ada proposal, nanti ada pengolahan limbah. Silakan dibaca permenkesnya. Di situ komplit. Dan pengolahan limbah ini tidak mudah karena limbah medis. Kita harus kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau saya sebentar lagi dengan Puskesmas Tengahan, walaupun di PKU, walaupun di Kebumen belum berlaku, tetapi saya selalu mencoba untuk sesuai dengan peraturannya. Ya, jadi supervisi ini ke depan mungkin akan ada, karena insya Allah nanti akan kita bentuk tim, ya, yang mana sebagai tim tadi seperti jelaskan ada asosiasi praktek mandiri perawat, yang mana nanti salah satunya adalah untuk visitasi dan sebagainya. Ya, jadi ini keunggulannya di Kebumen, kita dipermudah. Kalau di yang tempat lain nggak ada seperti yang ada di Kebumen. Divisitasi di ini, wah aneh banget mas. Ya itu. Kemudian teman-teman yang freelance, nah jadi SIP perawat itu ada dua, satu di tempat kerja, satu di rumah. Tetapi kalau tidak bekerja, siapa yang merekomendasikan dirinya sendiri Pak? Karena SIP pertamanya berarti untuk di tempatnya itu sendiri, bosnya dia sendiri. Ya. Tetapi nanti kalau dia mau buka satu lagi bisa nggak? Bisa. Ya, misalkan Bu Ike dosen, dia nggak di SIP-nya nggak dipakai di kampus. Dia SIP pertama, sialnya surat izin atas langsungnya dari saya. Makanya saya bosnya Bu Ike katanya ya. Sebenarnya enggak. Ya. Kemudian Bu Ike pengen praktek lagi, misalkan di Karangbolong, bisa Bu Ike nanti buat SIP yang kedua. Ya, jadi buka cabang bisa teman-teman. Ya, jadi kalau freelance ini SIP-nya yang merekomendasikan diri sendiri, buat ada nanti formatnya, ya. Kemudian standar harga, ya. Standar harga memang PPNI Kebumen belum ada, tapi ke depan sudah kami komunikasikan dengan Pak Ketua dan teman-teman yang lain serta dari praktisi-praktisi supaya tidak ada seperti hal yang terjadi sekarang, ada yang mumbul banget, ada yang gejrot banget. Nah itu kan menjadikan permasalahan ya. Jadi nanti insya Allah mungkin akan kita buatkan standar sebagai acuan saja ya untuk kita. Sementara belum ada. Kalau saya itu mengajunya itu dari PPNI sebelah, tapi saya gunakan, saya terapkan sesuaikan dengan tempat praktek saya. Jadi saya enak. Ada pasien orang luka bayarnya berapa? Udah berapa? Iya, terus ikhlas lah. Nah, itu nggak profesional kalau kayak gitu. Ya, jadi sudah ada tarifnya. Seperti itu. Kemudian papan nama Pak, kita sudah distandarisasi oleh undang-undang, kemudian Permenkes sama di standar praktek mandiri di PPNI. Jadi justru sekarang yang nggak buka plang itu si doyo Satpol PP. Nek anak-anak, makanya karena kita punya ya kedekatan dengan pemangku kebijakan, ya jadi kita nggak seperti itu. Tapi kalau di sana jenengan kelihatan praktek nggak buka plang, nggak punya SIP, LSM-nya tekan. Ya duit sih, Satpol PP-nya itu tekan. Dan justru sekarang kita kalau praktek harus buka plang itu, ya jadi supaya tahu ini dokter atau perawat atau apa gitu. Jadi kita biar bangga. Nah ke depan misalnya nanti kita seragamkan, jadi yang ngurus surat izin praktek perawatan mungkin nanti kita akan
satukan atau kita pakai dengan plannya sekalian biar seragam semuanya. Mari kita ramaikan di Kebumen. Wah, antar desa banyak perawat. Ya, satu desa satu perawat. Ya, itu papan nama. Ya, papan nama untuk sekarang masih 2 sendiri, tapi ke depan insya Allah kita akan fasilitasi dari TTNI Kabupaten. Ya, begitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih Bu Yul. Ya, sudah jelas ya Pak Sigit. Ada yang masih mengganjal? Monggo disampaikan. Nanti ada itu enggak ya, semacam kalau dua kayak iklan gitu, itu ada kok dari tarikan atau Pemda atau politik itu tidak ya Pak ya dengan. Oh, kalau bikin plan itu seperti kalau di jalan ada retribusinya Pak ya, pajak gitu. Kalau di rumahnya Pak Yasin ada ditarik pajaknya enggak Pak? Ya, karena itu di pekarangan rumahnya Pak Yasin. Ya, jadi tidak dikenakan. Saya juga tidak ditarik sama Pak Yasin plan saya. Ya, jadi kalau itu masih masuk di wilayah pekarangan rumah kita, itu tidak dikenakan biaya pajak ataupun retribusi. Karena Pak Yasin sudah bayar pajak tanah dan bangunan ya Pak. Ya, sudah bayar PBB gitu ya. Jadi tidak dikenakan. Begitu Pak Sigit. Oke. Ya, jadi sedikit menambahkan saja. Jadi intinya pengurusan SIPP di Kabupaten Kebumen itu memang betul mudah ya. Saya saja sampai kaget gitu ya, begitu masukin Google Form dan jadi itu surat rekomendasinya gitu kan, belum sampai ke tahap yang jelimet-jelimet gitu. Tapi sejauh ini itu masih ilegal seperti itu, ya sudah kita sesuaikan. Itu kemudian karena saya perawat jiwa, saya juga tidak memberi obat karena memang itu bukan kewenangan saya untuk memberi obat. Apalagi obat-obat yang kami berikan itu kan obat daftar G, obat psikiatri, psikotropika. Memang tidak. Pasien ODGJ yang masuk ke kami, ke saya, karena sudah 2 kali saya rujuk Pak ya. Saya berkoordinasi juga dengan teman-teman programmer jiwa di puskesmas. Gitu. Jadi ada yang datang, dia memang butuh obat, kita buat rujukan, kita serahkan pada teman programmer di puskesmas. Saya via telepon, karena pas saya nggak bisa ngantar langsung, saya telepon yang bersangkutan, pasiennya dilayani. Berikutnya harus dirujuk ke psikiater, ya nanti itu urusannya nanti bisa berkoordinasi pihak puskesmas dengan psikiater terkait. Nah, jadi sebetulnya tidak masalah gitu. Dan ternyata betul si klien itu merasa kalau dengan saya kan sifatnya interaksi asuhan keperawatan. Karena ternyata pasien itu nggak cuma butuh minum obat saja, dia butuh ada tempat cerita. Dan itu legal. Saya memberikan psikoterapi itu memang kewenangan klinis saya sebagai perawat spesialis jiwa. Belum lagi panjenengan yang punya kemampuan home care, perawatan luka modern barangkali, ya, dan sebagainya terkait dengan hitam boleh apa enggak, gitu. Itu sudah ada aturannya. Jadi sebetulnya kalau kita memahami kamusnya, memahami betul primbonnya bahasa saya gitu ya, itu tidak ada celah istilahnya kita terjebak dengan kondisi kita sendiri. Pak Yasi juga sempat cerita beberapa kali didatangi teman sejawat ya, dokter, ki praktek apa jenis perawat kok masang-masang pelang gitu ya. Tapi sejauh kita bisa menjelaskan dan itu legal, ada aturannya, ya tidak ada masalah. Mau dituntut dari cara mana coba? Kita sudah melakukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nah, itu sedikit saja yang menambahkan. Baik, saya rasa itu cukup ya Bapak Ibu? Cukup? Ya, baik, saya rasa demikian acara kita. Tanpa terasa dari pagi sampai sore sudah kita lewati ya. Ya, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan beberapa materi terkait dengan TOT? Apakah sudah lebih jelas? Bingung apa tambah mumet? Baik.